Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, podcast kali ini masih tentang keresahan lagi, dan keresahan ini terjadi mungkin banyak di masyarakat gitu ya, bukan cuma tentang kehidupan saya pribadi. Oke, tentang apa itu? Oke, mari kita mulai aja. Ada percakapan antara Ahmad dan Iman. Ahmad bilang, "Kang, saiki tahlilan nggon sapa?" Iman jawab, "Ngone Pak Kaji Anwar." Wih, mangkat ah, biasane suguhane enak-enak kae. Akeh meneng. Ya jelas, wis dipesenke mau nang warung entok pojokan kae lho. Wih, nambah iki engko. Nambah iki mangane. Nah, itu penggalan percakapan antara dua orang, yaitu Ahmad dan Iman, serta membawa-bawa nama orang ketiga yang bernama Pak Haji Anwar. Ya, ini hanya contoh aja ya. Jadi tentu saja Pak Haji Anwar ini adalah akan dijadikan tempat pengajian nanti malam gitu. Tapi paling enggak contoh ini nyata ada gitu. Termasuk menjadi sebuah keresahan, cuma nama-namanya aja fiksi. Oke. Zikir bersama atau yang kita kenal dengan yasinan atau tahlilan merupakan hal yang jelas dan sangat dianjurkan karena kita tahu sendiri banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan dari hal tersebut gitu kan. Bahkan seorang ulama yang disebut-sebut anti banget dengan hal-hal seperti itu, ya Ibnu Taimiyah pun, bahwa berkumpul bersama untuk berzikir, membaca ayat Al-Quran, serta mendoakan untuk orang-orang yang sudah meninggal. Itu termasuk amal soleh. Itu menurut Ibnu Taimiyah. Namun jika niatnya untuk yang lain ya sudah beda lagi. Tetap al-umuru bimaqasidiha. Yasinan dan tahlilan selain membaca doa, membaca ayat-ayat Al-Quran, dijadikan ajang untuk konsolidasi masyarakat. Tradisi-tradisi ini kan dilakukan dalam bentuk kelompok di desa-desa gitu ya. Yang mereka bergiliran dari rumah ke rumah setiap pekan sekali yang dilaksanakan pada hari Kamis malam Jumat. Biasanya seperti itu. Selain baca Yasin, di situ juga ada zikir diselingi dengan musyawarah berkaitan dengan banyak hal setelah zikir dan baca Yasin itu selesai. Dan pada jamaah Yasinan ini tidak mengenal usia ataupun kedudukan. Semua masyarakat dari segala lapisan gitu ya, dari pejabat, tokoh, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan orang awam yang biasa aja pun masuk di dalamnya di jamaah Yasinan ini. Bahkan semua permasalahan atau unek-unek bisa diselesaikan di majelis Yasinan. Tentu saja yang sangat mementingkan jamaah ini orang-orang NU ya, yang suka baca-baca Yasin dan tahlil gitu. Selain sebagai ajang silaturahmi, kemudian temu sedulur, juga sebagai ajang untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab serta kemesraan antar umat Islam. Banyak mungkin anak-anak muda yang notabene-nya anak-anak jalanan juga ikut di dalamnya. Meskipun saja mereka belum lancar membaca surat Yasin. Tapi karena seringnya mereka hafal, eh, saking seringnya mereka dengar surat Yasin, ya mereka jadi hafal di luar kepala gitu. Tapi kalau mungkin baca gitu nggak bisa. Setelah selesai acara tahlilan, ditutup dengan doa. Biasanya ada waktu untuk penyampaian beberapa informasi dari warga
kepada para pemangku kepentingan. Kemudian muncullah bermacam-macam jamuan yang sangat lengkap. Ada daging kambing, ada bakso, soto, daging ayam, lengkap dengan buah-buahan dan gorengan-gorengannya. Hmm, ya biasanya emang acara-acara seperti ini tuh seperti ada hajatan besar gitu ya. Pasti rame tuh, rame banget. Namun ada seorang, ya sebut saja Fulan namanya Saridin gitu, yang hanya seorang buruh tani biasa. Mungkin makanan yang dihidangkan sangat enak, harusnya si Saridin ini lahap makan itu. Namun ia ternyata nggak bisa menikmati apa yang ada di hadapannya itu. Loh, kenapa seperti itu? Usut punya usutnya, Saridin ternyata adalah tetangganya Haji Anwar. Kebetulan minggu depan itu giliran dia menjadi tuan rumah gitu kan. Saridin pun berpikir, wah bisa nggak ya nyuguhin jamaah tahlilan kayak gini gitu kan. Sangat sempurna, ada macam-macam makanan, macam-macam buah-buahan gitu kan. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Saridin sampai dia waktu itu nggak doyan makan. Akhirnya karena perasaan minder, Saridin memutuskan untuk keluar dari jamaah dan Saridin mengorbankan malam itu dalam kebersamaan demi sebuah harga diri ya karena saking mindernya gitu. Faktanya Saridin di sini adalah korban pertama dari perlombaan jamuan yang dibungkus dengan tahlilan. Kalau sudah seperti ini, siapa yang harus bertanggung jawab? Atau bahkan siapa yang harus disalahkan? Saridin hanya bisa meratapi nasib mengapa dia tidak menjadi orang kaya yang mampu memberikan jamuan mewah pada jamaah yasinan. Nah, ini kan menyebabkan Saridin menjadi kufur ya atau tidak bersyukur di mengutuk kemiskinannya gitu. Naudzubillah, jangan sampai seperti itu. Belum lagi memiliki beban mental. Kalau yang mendapat giliran yasinan adalah orang kaya atau tokoh gitu ya, jamaah yang hadir sangat banyak. Majelis sampai keluar rumah tuh. Tapi ketika kelas Saridin yang punya hajat, maksudnya orang-orang biasa gitu, boro-boro sampai keluar, mungkin dalam rumah saja kadang nggak penuh. Dan ini memang terjadi dalam masyarakat gitu. Kita kembali lagi ke jadwal Saridin. Minggu depan yang seharusnya giliran di rumah Saridin, karena keminderannya tadi, Saridin mengundurkan diri. Kemudian diambil alih oleh Pak Kaji Joko namanya. Pak Kaji Joko ini terkenal sebagai juragan sapi. Ya belum apa-apa Pak Kaji Joko udah woro-woro gitu. Menu yasinan nanti malam belum pernah ada yang memasak sebelumnya. Pokoknya enak di zaman ketagihan. Sangat hedon sekali. Nah, dari sini kan kelihatan yang tadinya berniat beramal soleh, yaitu untuk acara tahlilan atau yasin, karena memiliki bumbu berlebihan menjadikan perlombaan yang tidak baik gitu kan, saling mengadu makanan. Nah, justru kondisi seperti ini makin menjadikan orang yang tidak mampu hatinya lebih menciut lagi gitu. Padahal jelas dalam Islam, Islam itu melarang sesuatu yang berlebihan. Ini seperti pembangunan masjid yang gede, magrong-magrong, mewah, bagus di sana sini, di kota bahkan di desa. Tapi setelah masjidnya jadi, hanya dijadikan pajangan
yang sholat jamaah bisa dihitung dengan jari. Tentu ini banyak banget. Jadi tahlilan seakan-akan hanya sebagai ajang untuk menunjukkan kelas sosial. Orang akan dicap kaya apabila bisa menjamu jamaah dengan makanan yang lengkap dan mewah. Serta orang yang tidak bisa mengeluarkan jamuan yang lengkap bisa dicap sebagai orang dengan status menengah ke bawah. Nah, apabila ada kemungkinan lain kan, apabila lawan dari orang-orang mampu ini adalah orang yang punya gengsi, mereka akan menghalalkan segala cara demi harga diri hanya karena menggilir tahlilan dan agar dicap tadi rela utang, bahkan menjual apa yang ada demi sebuah jamuan. Nah, ini menjadikan jamaah yasinan atau tahlilan memberatkan kehidupan umat. Kembalikanlah ke niat awal, jangan sampai hanya karena gengsi, ingin mendapat pengakuan dari masyarakat, harus membengkokkan sesuatu yang sudah jelas lurus. Jamaah yasinan dan tahlilan begitu memberikan faedah yang sangat besar terhadap konsolidasi umat Islam di Indonesia. Namun jika semakin lama budaya ini hilang karena faktor gengsi, itu bahaya. Bisa-bisa terjadi perpecahan umat Islam. Selalu bersyukur atas kondisi yang ada, tidak pernah kufur meskipun sedang susah. Oke, sekian kisah kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.